Pemirsa, kini kita ke informasi terpopuler yang pertama, yakni gempa dahsyat di Jepang, potensi korban ratusan ribu. Pemerintah China tiba-tiba memperingatkan warganya di Jepang, pemirsa, mereka diminta untuk mengambil tindakan pencegahan dan terus waspada. Dalam laporan Global Times, Kedutaan Besar China di Jepang mengeluarkan pemberitahuan itu Senin kemarin. Ini menyusul rilis pemerintah Jepang pada 31 Maret terkait gempa di Palung Nangkai yang bisa membuat 298.000 orang tewas. Selain mengingatkan warga negaranya, Kedutaan China juga memberi tips untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan diri, memantau informasi terkait gempa bumi dengan seksama dan merencanakan perjalanan, studi atau pembelian properti di Jepang dengan hati-hati, dengan juga mempertimbangkan berbagai faktor risiko. Warga China disarankan untuk mengidentifikasi lokasi evakuasi terdekat lebih dahulu dan mengikuti instruksi evakuasi pemerintah setempat tanpa penundaan. Sementara itu mengutip Newsweek, belum ada komentar dari pemerintah Jepang terkait hal ini, namun laman tersebut mencatat gempa bumi telah melanda Palung di lepas pantai selatan pulau utama Jepang setiap 100 hingga 150 tahun dengan yang terakhir tercatat pada tahun 1946. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni rencana Rusia yang bakal bangun pangkalan udara di Papua. Rusia dilaporkan telah meminta izin kepada Indonesia untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia VKS di Biak, Papua. Hal ini disampaikan oleh media pertahanan Janes pada hari Senin 14 April kemarin. Dalam laporan tersebut, sumber dari pemerintah Indonesia menyebut permintaan tersebut diterima oleh Kantor Menteri Pertahanan Syafri Samsudin setelah pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025. Dalam permintaan tersebut, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisepo Biak. Dalam permintaan tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai jumlah rangka pesawat atau jenis pesawat yang akan ditempatkan VKS di Biak Numfor. Namun Jens memahami selama beberapa tahun terakhir VKS telah mengajukan beberapa permintaan ad hoc untuk mendaratkan pesawat pembom Tupolev Tu-95 dan pesawat angkut IL-76 di pangkalan udara yang sama. Menanggapi isu ini, juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Frege Wenas menyebut bahwa laporan ini keliru. Tidak ada rencana atau wacana penempatan armada VKS ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, yakni ada JK yang resah utang RI capai 8.909 triliun rupiah. Besarnya nominal utang pemerintah saat ini sudah menembus 8.909,14 triliun rupiah per Januari 2025 dan ini membuat Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala resah. JK melihat beban utang tersebut turut mengerek biaya pembayaran bunga utang dalam APBN pemerintah yang menyebabkan anggaran pemerintah yang seharusnya bisa jor-joran untuk pembangunan ekonomi malah semakin terbatas. Akibatnya belanja negara yang seharusnya bisa menjadi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi malah menjadi lemah dan membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5% satu dekade terakhir. Padahal JK mengingatkan porsi belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi cukup besar meskipun kalau dilihat berdasarkan struktur PDB per kuartal 1 2025, distribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 10%. Terbesar dari konsumsi rumah tangga 53% lebih, investasi atau pembentukan modal tetap bruto atau PMTB 30,12% dan ekspor 23,36%. Namun menurut JK, belanja pemerintah atau government spending dan investasi merupakan dua komponen utama yang sangat mempengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat khususnya dari sisi penopang daya beli karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan secara cepat. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ada bos retail yang pusing, penjualan lebaran tidak mencapai target. Momen lebaran yang biasanya menjadi ajang panen bagi sektor retail tahun ini justru lesu. Pelaku retail mengaku penjualan mereka masih jauh dari target seharusnya. Ketua Umum Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Pembelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Budi Harjo Idiwansyah mengungkapkan, penjualan retail selama masa lebaran 2025 belum mencapai target. Menurutnya ada beberapa faktor yang membuat lesu penjualan retail di tahun ini. Salah satu yang paling dominan adalah terbatasnya stok barang, terutama karena adanya hambatan dalam impor. Ia juga menyoroti kebijakan impor yang dinilai justru menjadi penghambat pelaku usaha, namun program belanja di Indonesia saja atau BINA yang digelar HIPINDO sedikit memberi angin segar.
Dalam periode 14 hingga 31 Maret 2025, tercatat nilai transaksi mencapai 32 triliun rupiah. Meski demikian, angka tersebut masih di bawah target yang ditetapkan. Budi Harjo juga menyinggung soal daya beli masyarakat yang tampaknya masih menahan diri untuk belanja karena belum pulihnya rasa percaya diri terhadap kondisi ekonomi.